Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Hanifuddin Afif NPM 0067, Solahuddin Al-Afghani NPM 0079 dan Vina Puspitasari NPM 0057. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indikator kematangan beragama dan manifestasinya dalam perilaku keberagaman, mulai dari pengertian, faktor-faktor penyebabnya, dan lain sebagainya. Yang pertama tentang pengertian dari matang beragama. Baston dan Ventis pada tahun 1982 mengemukakan bahwa kematangan beragama merupakan watak keberagaman yang terbentuk melalui proses perkembangan hidup yang berakumulasi dengan pengalaman. Secara garis besar, kematangan beragama seseorang adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai agama itu yang terletak pada nilai-nilai luhurnya. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian yang kedua ada faktor yang mempengaruhi kematangan dari beragama. Di sini faktor itu ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama faktor internal, yaitu suatu yang berasal dari diri seseorang itu tersebut. Faktor internal yang dapat mempengaruhi perkembangan kematangan beragama seseorang antara lain, pertama kondisi fisik dan struktur tubuh, koordinasi motorik, kemampuan mental yang meliputi kecerdasan dan hambatan mental serta bakat khusus. Kemudian dari faktor eksternal adalah suatu yang berasal dari lingkungan seseorang tersebut, mulai dari lingkungan keluarga sampai lingkungan di mana seseorang tersebut hidup hingga membentuk karakter. Latar belakang dari pengalaman agama serta tipe kepribadian dari masing-masing tersebut juga mempengaruhi faktor eksternal kematangan beragama. Kemudian yang ketiga adalah pengertian perilaku keberagamaan. Menurut Ahmad Tafsir, beragama adalah masalah sikap. Di dalam Islam, sikap beragama itu intinya adalah iman. Jadi yang dimaksud beragama pada intinya adalah beriman. Perilaku beragama merujuk kepada aspek rohaniah individu yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah yang merefleksikan serta mempraktekkan ke dalam peribadatan kepadanya, baik yang bersifat hablum minallah maupun hablum minan nas. Dengan demikian, perilaku beragama adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seorang melakukan perilaku ritual beribadah, tapi juga melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat mata, tapi juga aktivitas yang tak tampak dan terjadi pada dalam hati seorang. Yang terakhir, manifestasi kematangan beragama dalam kehidupan keberagaman. Dalam manifestasi perilaku keberagaman diukur dari aspek akidah, ibadah, dan alatnya. Tetapi karena akidah merupakan hal yang bersifat abstrak dan penelusurannya sangat sulit melalui indrawi, maka pengukuran tingkat keberagaman seseorang dapat ditelusuri melalui rutinitas pelaksanaan ibadahnya dan penampilan melalui akhlaknya. Yang terakhir, pada masalah akhlak tercakup di dalamnya akhlakul mahmudah dan akhlak masmunah. Akhlak al-mahmudah misalnya kepatuhan terhadap kedua orang tua, menghormati guru, dan etika dalam berpakaian. Sedangkan akhlak masmunah adalah membantah kedua orang tua, tidak menghormati guru, dan tidak beretika dalam menggunakan pakaian. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.